Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Suradepsi, NPM 213500759. Melihat fenomena politik internasional saat ini, tentunya menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam lagi melalui analisis perbandingan politik menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan pasca behavioralisme atau behavioralisme, pendekatan neomarkis, pendekatan ketergantungan, dan pendekatan pilihan rasional. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina adalah suatu fenomena politik dengan berbagai dinamika yang cukup rumit. Politik antara negara Barat dan Rusia cukup memberikan dampak yang sangat signifikan baik untuk sektor ekonomi, energi, pangan, dan sekitar lainnya. Namun memang jika dilihat dari pendekatan ketergantungan, perang politik, senjata, dan ekonomi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ekonomi dunia menurun. Banyak negara yang mempunyai ketergantungan dengan kedua negara tersebut. Bahkan tercatat di tahun 2019, Rusia menyumbang 41% gas alam ke Uni Eropa. Tentunya dengan hal tersebut, negara Uni Eropa yang tergabung dalam NATO tidak bisa secara langsung membantu Ukraina melawan Rusia karena adanya ketakutan pasokan minyak dan gas alam akan dipotong oleh Rusia. Namun pada akhirnya Amerika menyetop impor menggunakan cadangan minyak gasnya. Bahkan negara-negara Uni Eropa berkampanyekan untuk menyetop impor minyak dan gas dari Rusia dengan alasan kemanusiaan. Sehingga pada akhirnya harga minyak global pun melambung naik di atas $100 per barel. Hal tersebut pun berdampak ke Indonesia di mana saat ini harga BBM semakin tinggi. Namun harga minyak dan gas di Rusia sendiri sangat murah karena stoknya melimpah. Negara-negara yang ingin melakukan impor dari Rusia banyak mendapatkan kritikan dari negara-negara Barat. Terlihat jelas bahwa dunia mempunyai ketergantungan terhadap minyak Rusia, sehingga gerak politik pun terbatas. Selain itu, fenomena negara-negara yang mempunyai ketergantungan terhadap Cina pun menarik untuk dikaji. Bahkan Indonesia sendiri mempunyai banyak ketergantungan terhadap Cina. Negara maju memang sudah melepaskan jajahannya tetapi tetap mengendalikan jajahannya. Hal itu terlihat dari Cina yang memberikan hutang fasilitas ekonominya untuk dipinjam atau diberikan kepada negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Sehingga pada akhirnya gerak-gerik politik antara negara yang memberikan hutang dan berbagai penerima hutang pun terlihat seperti dikendalikan dan dibatasi. Dalam perang antara Ukraina dan Rusia pun Amerika dan aliansi blok baratnya tidak serta merta ikut turun berperang mendukung Ukraina, namun mereka cenderung memberikan saksi saja. Dalam bentuk ekonomi seperti pembatasan impor dan Rusia dan memberhentikan pengoperasian beberapa perusahaan asal Uni Eropa yang ada di Rusia. Hal tersebut bisa dianalisis melalui pendekatan pilihan rasional, di mana sebuah negara memutuskan untuk tidak ikut berperang karena dianggap akan merugikan negaranya. Hal tersebut sangatlah rasional mengingat Amerika dan analisisnya mempunyai banyak aliansinya mempunyai banyak ketergantungan terhadap Rusia, dan jika mereka ikut berperang melawan Rusia maka kemungkinan besar akan terjadi perang dunia ketiga. Tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi semua negara, sehingga negara-negara Barat ini memainkan aksi politiknya melalui propaganda media dan pemboikotan ekonomi. Selanjutnya, jika kita melihat gerak-gerik politik Korea Utara terhadap politik internasional melalui pendekatan neomarkis, di mana Korea Utara sangat mementingkan perkembangan dan kepentingan negaranya menurut mereka sendiri, seperti peluncuran rudal beberapa waktu yang lalu dan sempat membuat atmosfer politik global menjadi tegang karena rudal tersebut melintasi wilayah udara Jepang. Jika menurut negara-negara lain tersebut bukanlah hal yang baik, namun menurut Korea Utara sendiri uji coba rudal merupakan sebuah tahap perkembangan dan kemajuan bagi negaranya. Apalagi memang sektor pertahanan Korea Utara sangat maju dibandingkan negara-negara lainnya. Selain itu, Korea Utara mempunyai ideologi yang disebut dengan Juche. Juche sendiri merupakan percabangan dari Marxisme, Leninisme. Dalam konsep ini, politik tidak seluruhnya ditentukan oleh ekonomi. Politik global selalu memanas ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal nuklir karena dikhawatirkan akan memicu perang nuklir di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya.